Ikhwanu fiddin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah atau balasan bagi orang-orang yang beriman ini, Pak? Ya. Ini pembahasan materi sebenarnya berat materinya, Pak. Ya, tapi mudah-mudahan saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama karena luar biasa sekali. Pembahasan tentang iman ini tadi. Balasan bagi orang-orang yang beriman ada 3, sebenarnya banyak, saya sebutkan 3 saja, Pak. Ini jadi karena ana wong urip iki zairi, wong urip kan gitu ya. Mbuh sugih, mbuh kere, mbuh konglomerat atau apalah kan gitu ya. Pokoknya ada wong urip kemudian apa? Yakin Gusti Allah ki ana, Gusti Allah sing menciptakan, Gusti Allah sing memberikan rezeki, Gusti Allah yang menghidupkan, Gusti Allah yang mematikan, terus dhek uripe ngibadah gur nggo Gusti Allah, Pak. Kemudian meyakini Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka dia akan mendapatkan 3 balasan. Yang pertama, Pak, ya, dia akan menjadi orang yang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uripe teguh, Pak. Ya, teguh itu enggak goyang-goyang. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-27. Bismillahirrahmanirrahim, yutsabbitullahu alladzina amanu. Ya, ini janji Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-27, yutsabbitullahu alladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan orang-orang yang beriman, ya. Bil qauli tsabit, dengan perkataan yang kuat, dengan perkataan yang kokoh, fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, ini janji Allah bagi wong sing beriman itu tadi, beriman kepada Allah, Allah akan kuatkan orang tersebut. Bil qauli tsabit, ya. Para ulama mengatakan bil qauli tsabit, yaitu dengan keimanannya itu. Dia yakin la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Maka orang yang beriman karo Gusti Allah ini uripe akan Allah teguhkan, Pak. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunianya. Ketika dia hidup problematikanya banyak, Allah kuatkan dia. Ya. Banyak orang-orang yang kandas hidupnya, bunuh diri, tidak kuat menanggung beratnya beban dunia, mati bunuh diri. Kenapa? Orang yang mati bunuh diri jawabannya satu, karena tidak punya iman di dalam hatinya. Ya. Jadi apa? Ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diteguhkan hidupnya. Tidak gampang goyah, Bapak Ibu. Dan pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Jadi apa? Ya, kalau kita beriman kepada Allah tadi akan diteguhkan. Jadi wong sugih ya alhamdulillah. Jadi orang ndak sugih ya sudah bersabar, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya itu santai, Pak. Ya. Diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asar keimanan. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dalilnya surat An-Nahl ayat 97. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban." Ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nih janji bagi orang yang beriman. Yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, Allah akan berikan kepadanya penghidupan yang baik. Ya. Jadi orang yang beriman, Pak, Masya Allah, akan Allah berikan kehidupan yang baik. Walaupun dia bukan konglomerat, pendapatannya biasa saja, namun kemudian Allah berikan kecukupan kepadanya. Ini luar biasa.
Kehidupan yang baik itu Allah memberikan kecukupan, Allah memberikan rasa qanaah kepada diri kita. Kita ini bisa hidup Pak ini karena banyaknya harta kita atau karena rahmat Allah Pak. Nah, Mbah Tukar, dewe iso urip iki karena banyaknya harta kita atau karena rahmat Allah? Nah, Pak Min, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bener itu Pak. Orang kadang berpikir salah. Dia itu akan hidup bahagia nek hartane akeh, numpuk-numpuk, ndak Pak. Kalau duitnya akeh uripe bahagia, belum tentu. Ya, kita bisa hidup ini karena rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena rahmat Allah kita tidak bisa hidup bahagia, Pak. 1 bulan gajinya 1,5 juta. Tapi punya anak bisa menghidupi anaknya, bisa nguripi bojone, bisa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah berjumpa dengan seorang ustadz yang mengatakan, Ustadz, ada suatu pondok pesantren di sana itu gaji ustadznya kecil kan, tapi masya Allah ustadznya anaknya oke dan cukup. Wah, ini luar biasa. Nah, ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sebulan gajinya 10 juta. Kalau ndak berkah Pak, ini cepet habisnya. Jadi duit halal sama ndak halal itu beda Pak. Ya, uang yang halal, harta yang halal itu kalau dimakan menyejukkan diri kita, kalau dimakan dapat menambah keimanan kita, mudah kita untuk beribadah kepada Allah. Namun uang yang tidak halal itu uang panas Pak. Dimakan tidak barokah, anake beling, bojone susah diatur, ya mau ke masjid berat. Ya kenapa? Karena makanan yang tidak barokah ini.